Welcome to the United Wave. Dan masih barengan sama gue, Mardel aka Mario Delano. And in this episode gue pengen mungkin lebih banyak kecurhat kali ya. Curhat dalam artian gini, 2 kali menang, 3 kali kalah di awal Liga Inggris ini ya. Manchester United menurut gue, kalau ada orang yang bilang kayak bang ini baru awal musim segala macem, cuman kalau lo bisa ngelihat bigger konteks ya, atau mungkin bigger picture-nya adalah ini tim menurut gue sudah terlalu banyak hahaha ya. Ya lo bisa lihat sendirilah dengan drama yang terjadi, hasil dari cara permainan, pemain-pemain yang sebelum match kemarin lawan Brighton ketika international break mereka mainnya cukup memuaskan di negaranya, tapi ketika bermain untuk MU lawan Brighton tuh kayak diajarin passing, diajarin bagaimana untuk pegang bola, oper segala macem. Itu yang gue ngerasa kayak wow, memang ekspektasi gue setinggi itu. Ya karena apa? Karena klub ini Manchester United gitu. Ini bukan ngomongin Wolves, ini bukan ngomongin let's say Sunderland gitu ya, atau Brighton. Pemain-pemain di sini kan main sepak bolanya tuh kayak lo pemain profesional. Gue tahu main bola itu gak gampang, tetapi ketika ngelihat MU main tuh jangan kayak lo main fun football. Gue mikirnya gitu ya. Gue nggak tahu kalau lo punya pemikiran lain. Cuman that's why gue sebegitu punya ekspektasi tinggi, dan tentunya buat fans Manchester United pun juga seperti itu. Ya banyak hal gitu ya yang bisa coba kita bahas. Tapi gue pengen bahas bagaimana kejanggalan atau mungkin unek-unek gue nih sekarang di pertandingan lawan Brighton adalah gue ngerasa nih Erik ten Hag mau coba ambil resiko, tetapi itu menjadi tanda tanya besar untuk fans. Contoh ya, Højlund diganti Martial. Oke, kalau misalnya Erik ten Hag punya alasan sendiri, cuman lo menggantikan dengan Martial tuh buat apa? Gue tidak mengecilkan Martial ya, tapi gue ngelihat dari fakta di lapangan, pemain ini sudah tidak bisa berkontribusi banyak buat MU. Akui aja itu gitu loh. Rashford, egonya terlalu tinggi. Ketika dia bermain di sayap kiri, ya gue tahu itu posisi ideal buat Rashford. Tapi beberapa kali ketika Rashford sudah mencoba menusuk ke jantung pertahanan lawan, kalaupun tidak kalau emang nggak bisa gitu ya untuk penetrasi, shooting, jangan dipaksa. Ada perannya Højlund di situ di tengah ya. Itu bisa untuk lo oper. Salah satunya sebenarnya ketika bola out ya. Ketika bola out dan Højlund bikin gol, itu bener-bener mepet banget sama garis lapangan. Dan ya gue akuin sebagai fans MU ya itu out bolanya. Lo gak bisa debatin itu kayak Jerman lawan Jepang ya. Itu udah gak bisa gitu. Karena itu memang bolanya out. Gue ngerasa kayak Ten Hag pun juga kayak gue gini ya. Gue disclaimer dulu. Gue tetap percaya Ten Hag. Gue tetap percaya pelatih ini bisa ngerubah MU menjadi sesuatu yang lebih baik dalam hal yang positif. Gue percaya. Tapi ketika kemarin pertandingan lawan Brighton, pertanyaan berikutnya dari gue adalah ketika lo udah deadlock, ketika tim sudah tertinggal, ketika gak bisa buat kesempatan untuk mencetak gol, kenapa gak masukin beberapa pemain yang sebenarnya pun kalau mereka masuk, itu menurut gue ya gak masalah, silakan dicoba gitu. Jangan dipaksakan pemain yang sudah ada di lapangan, Rashford, Bruno Fernandes, atau siapa lagi lah gitu ya. Cuman gue ngerasa kok kayak ketika ada pergantian pemain, Pellistri dan Garnacho masuk di menit sekitar 82 atau 83 itu udah terlalu telat dengan posisi MU sedang tertekan. Dan Rashford tidak diganti. Ini yang ngebuat gue jadi tanda tanya besar adalah standar yang seperti apa yang mau dibuat oleh Erik ten Hag. Rashford underperform banget kemarin. Akuin aja itu. Gak bisa pemain ini selalu dipaksakan bermain. Harus ada rotasi. Adanya Garnacho, Pellistri
menurut gua ini membawa angin baru, angin segar gitu ya, untuk MU mencoba mendobrak pertahanan lawan. Terbukti Hannibal ketika menggantikan Casemiro, semangat juangnya ada. Ketika lawan Arsenal, Højlund memberikan sesuatu pembeda. Casemiro sampai narik bajunya. Ini gue dari kacamata fans ya. Gue nggak tahu nih, ada apa di balik layar tubuh MU tuh di dalam internalnya tuh kenapa? Erik ten Hag lagi nyoba apa gitu? Brighton, tim yang sering mempersulit MU. Terbukti MU 3-4 pertandingan sebelumnya belum pernah bisa menang lawan Brighton. Brighton hanya memainkan, menurut gua, main bola tuh ya udah simple passing, kesempatan. Lo lihat terbukti ketika golnya Welbeck. Seperti itu gitu loh. Lisandro Martinez menurut gua jadinya kenapa? Ya oke lah, bad day buat Lisandro Martinez. Cuman dari skema permainan, ya banyak yang lebih ngerti lah soal skema permainan. Cuman gue ngeliat dari kacamata bener-bener fans gitu ya, sebagai penikmat dan juga fans MU. Kenapa sulit sekali Bruno Fernandes terlalu banyak komplain ke wasit. Buat apa? Lo tuh juga harus menunjukkan, oke, lo memang leadernya, lo emang kaptennya. Tapi tunjukkanlah ketika lagi tertekan nih tim lo juga bisa nge-boost semangat teman-teman lo. Itu yang gue ngeliat kemarin. Gak usah kemarin dah. Di awal musim ini tuh gak kelihatan sama sekali. MU udah terlalu banyak hahaha menurut gue. Udah gak bisa ditoleransi lagi. Jadi kalau misalnya, oke, ditanyakan, Del, siapa nih yang harus disalahin? Ya gue sekarang ya gue gak mau nyalain siapa-siapa. Tetapi gue lebih mempertanyakan pemain. Kenapa bermainnya seperti itu? Lu kan main bola nih ya. Di tim besar, MU tim besar. Mau apapun yang terjadi, MU tetap tim besar. Harusnya lu ningkatin standar lu ningkatin level lu. Pelatih Erik ten Hag, oke, lu nggak punya banyak pilihan pemain, tapi lu coba memberikan harusnya kayak cara bermain padu antar pemain tuh harus bisa kelihatan. Ini nggak kelihatan. Oke, 20 menit pertama lawan Brighton, gue menikmati banget cara MU main. Tapi ketika kebobolan, golnya Welbeck berantakan. Itu yang gue ngerasa, kenapa bisa langsung 180 derajat berubah seperti itu. Jadi kalau orang ada yang tanya, bang sabar, semua butuh proses. Gue akan nanya balik, mau proses sampai kapan? Musim lalu Erik ten Hag bisa lebih menjanjikan secara penampilan daripada awal musim ini. Gue tuh sampai mikir-mikir goblok gue tuh adalah apa mungkin ini konspirasi gitu ya buat Glazers cepat-cepat jual MU karena secara penampilan MU merosot terus. Sekarang peringkat 13. Ini kalau ntar malam Chelsea menang, MU makin ke bawah lagi. Iya, gue gak akan merubah loyalitas gue, rasa cinta gue sama MU tidak akan berubah sampai kapanpun. Tetapi yang kalau gue sebagai fans yang sekarang ngikutin terus MU, gue mempertanyakan secara penampilan MU benar-benar di bawah standar. Dan standar apa yang harus diberikan Erik ten Hag untuk tim ini? Ya, ngelihat Onana banyak yang bilang, oke, kangen De Gea segala macem. Menurut gue, Onana pun tidak bisa menggendong MU untuk awal-awal ini. De Gea, ya, dia udah tahu nih pemain-pemain belakang itu nggak bisa diharapin. Dia harus ekstra kerja keras. Ya itu juga yang harus dia lakukan Onana. Tetapi gue kalau ditanya, bang lebih bagus Onana atau De Gea? Dua-duanya bagus. Cuman gak tahu ada politik apa di belakang nih, di tubuhnya MU, di internalnya MU itu ada apa, gue gak tahu. Kita gak ada yang tahu gitu ya. Ya sampai De Gea juga ya cabut-cabut gitu aja gitu ya. Maguire masih di keep, masih tetap dipertahankan. Ten Hag gak punya banyak pilihan. Tidak punya banyak pilihan. Tapi harusnya Ten Hag juga bisa, harusnya nih kalau gue sebagai tuntutan sebagai fans untuk pelatih MU gitu ya. Lo menang, oke, menang kalah urusan belakangan. Tetapi secara permainan, secara bagaimana tim bermain 90 menit, gue sebagai fans, gue pengen ngelihat ada progres setiap pertandingan. Gak melulu menang kalah ya, disclaimer gue. Tapi cara bermain, fighting spirit,
MU babak kedua segala macam udah mainnya berantakan. Mau pasang 2 striker Martial sama Rashford juga buat apa gitu. Bruno Fernandes jadi back ngapain? Oke, kalau mau coba-coba boleh. Cuman ngelihat situasi dan kondisi MU lagi kayak gimana gitu. Jadi ya kalau banyak yang pro dan kontra, banyak yang setuju dan tidak setuju sama Ten Hag nih sekarang harus benar-benar lo harus coach, lo tuh harus bisa nunjukin hasil dari latihan, hasil dari ucapan setiap press conference, setiap interview. Itu harus kelihatan. Masalah Sancho, masalah Maguire, apapun masalah di MU sekarang, semua akan benar-benar mendapatkan spotlight, mendapatkan highlight dari media, dari pelaku sepak bola, dari fans. Tugas berat memang. Karena sekarang MU nggak lagi cuman main bola nih, tapi gimana juga harus tahan-tahan mental. Gue sebagai fans, gue ngerasa ini tim gak kemana-mana. Gak tahu sampai kapan. Abis ini lawan Munchen. Munchen juga sedang fase yang tidak baik untuk tim ini. Tuchel ada gesekan lah dengan manajemen, dengan Munchennya. Tapi ketika lawan MU menurut gue, Munchen jauh di atas MU. Gue bukannya kayak kok lu gitu banget sih, lu kok nggak dukung MU, nggak percaya sama MU. Gue percaya sama MU, gue dukung MU. Cuman ngelihat beberapa fakta keseluruhan ya dari awal musim ini sama sebelum musim ini, MU sulit. Mau berbenah juga seperti apa juga bingung gitu kan. Itu sih unek-unek gue. Lu kalau punya pendapat juga ya boleh gitu ya, kasih tahu aja. MU tuh nggak bisa sehahahihi ini terus. Udah waktunya MU ngasih lihat progres. Percaya proses boleh, progresnya mana? Itu yang tidak kelihatan setiap kali di lapangan. Sorry to say, tapi beneran itu gak kelihatan di lapangan. Seberat itu memang ketika lo pakai jersey MU. Seberat itu. Ya kita aja sebagai fans aja berat ya. Diceng-cengin, jadi badut tiap minggunya MU. Cuman kan ketika gue pengen speak up seperti ini gitu ya, gue juga pengen tunjukin gue tuh peduli sama tim ini. Ya biar kata MU jauh di Inggris, gue di Indonesia, cuman ya gue udah secinta itu, seintu itu sama MU. Jadi ya lo masa mau jadi bahan lawakan terus fans MU ya, ini buat fans MU. Masa lo mau jadi bahan lawakan terus tim lo begitu gitu ya tiap minggunya? Kan enggak dong. Jadi ya kalau ada yang bilang Erik ten Hag out, Rashford out segala macem, ya kita sekarang ya menurut gue udah gak bisa salahin 1 atau 2 subjek aja. Cuman udah gue bisa bilang keseluruhan. Glazer cabut. Once Glazer cabut ya, kalau Glazer cabut, kalau MU masih main kayak begini, kita mau nyalain siapa lagi? Ya kan? Karena tuntutan dan ekspektasi orang fans MU pasti tinggi banget buat tim ini. Jadi kurang lebih gitu ya unek-unek gue buat MU sampai sejauh ini untuk game week 5 di Liga Inggris. Terus juga nanti lawan Bayern Munchen. Gua sih udahlah nothing tulus aja. Kalau ada yang bilang, "Bang, MU kalau lagi lucu-lucunya tiba-tiba main bagus terus menang." Ya gue gak bisa menutup mata itu. Cuman kalau gue ngeliat sekarang fakta, lawan Brighton aja di ayam-ayamin. Gimana lawan Munchen? Oke, sekian dari gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari The United Wave. Ciao.